Bab 9. Pesta telah berakhir. Mobil memasuki pintu gerbang utama yang sangat besar. Dania melihat sekeliling. Taman yang ia lewati terang berpendar, terkena sinar lampu-lampu taman. Dia bisa melihat beberapa penjaga berdiri siaga. Melihat para penjaga itu, terasa sudah mengikat seluruh tubuhnya. Dia sudah kehilangan semua kebebasannya ketika mobil ini memasuki pelataran halaman rumah. Pelayan menyambutnya di depan pintu masuk. Dia sendiri tidak melihat ibu atau kedua adik iparnya. Mungkin mereka sudah pulang dan masuk ke kamar mereka masing-masing, atau melanjutkan pesta di tempat lain seperti suaminya. Selamat datang Nona muda. Mereka menundukkan kepala dan memberikan salam. Selamat atas pernikahannya. Lagi-lagi Dania hanya bisa merasa tercengang. Tolong jangan perlakukan aku seperti Nona muda kalian. Aku hanyalah gadis penebus hutang. Aku bahkan tidak memiliki kehormatan apa-apa. Posisi kalian jauh lebih terhormat daripada aku. Anda pasti lelah, saya akan menunjukkan kamar Anda. Seorang laki-laki menuntun Dania untuk mengikutinya. Gadis itu pun menurut di belakangnya. Menaiki tangga, sampailah dia di sebuah kamar. Silahkan masuk, ini kamar Anda dan Tuan Muda. Ragu, Dania belum melangkahkan kaki ke dalam pintu yang sudah terbuka. Tidak bisakah ia tinggal di kamar yang berbeda? Ia bisa tidur di mana saja, kecuali bersama laki-laki itu. Silahkan masuk Nona, kata lelaki itu lagi, saat Dania tidak bergerak dari tempatnya berdiri. Baik, Dania tidak punya pilihan lain selain masuk. Kamar yang sangat mewah dan indah gumamnya. Kalau Anda ingin ke kamar mandi, Anda bisa masuk melalui pintu ini adalah lemari pakaian. Pakaian Anda sudah tersedia di dalam. Apa? Pakaian apa? Koperku saja masih ada di lantai bawah. Dan kamar mandi ada di dalam juga. Silahkan Anda beristirahat, saya permisi. Terima kasih Pak, Anda tidak perlu sungkan Nona. Ketika pelayan itu sudah keluar, Dania menjatuhkan tubuhnya ke atas sofa, lelah. Menghela nafas panjang, meyakinkan diri bahwa yang ia alami hari ini bukanlah mimpi. Dia sudah jatuh ke dalam sebuah lubang besar yang sudah tidak memungkinkan untuk merangkak lagi. Kini ia hanya tinggal berdoa, tidak ada buaya di dalam lubang itu. Setelah lama tergeletak, dia bangun dari tidurnya, dan ia berjalan masuk melalui pintu yang ditunjukkan laki-laki pelayan rumah tadi. Melihat-lihat isi lemari pakaian ganti. Wah, apa ini? Ini bukan toko baju. Lemari pakaiannya dan milik suaminya terpisah. Semua tertata dengan sangat baik. Pakaian yang ada di lemarinya semua adalah pakaian baru. Dia mengambil satu setel pakaian tidur, lalu masuk ke kamar mandi untuk berganti pakaian. Dia sangat lelah. Dania mencari-cari selimut di dalam lemari. Dia menemukannya, lalu mengambil bantal di atas tempat tidur, dan berjalan ke sofa. Kursi besar inilah yang akan menjadi tempat tidurnya. Tidak perlu menunggu lama dia sudah terlelap. Sementara itu di sebuah pesta, Sekretaris Han duduk tidak jauh dari Saga, sedang memeriksa pesan di HP-nya. Nona muda sudah sampai di rumah dan masuk ke dalam kamar. Setelah membaca pesan itu, ia kembali memasukkan HP ke dalam saku jasnya. Tuan Saga bagaimana? Apa Anda menyukai pesta pernikahan Anda? Seorang teman, sekaligus pengusaha muda bicara. Saga menunjuk gelas minumannya, wanita yang ada di sampingnya sigap mengambil, dia menyerahkan gelas itu ke tangan Saga dengan hati-hati. Saga tidak minum alkohol, jadi walaupun di ruangan ini yang lainnya minum alkohol dia hanya minum minuman dingin. Kenapa kau tidak menikah saja kalau mau tahu rasanya? Haha, malam semakin larut, gelak tawa di mana-mana. Saga menyentuh rambut wanita di sampingnya, gadis itu tersentak. Dia menatap lembut pria yang diinginkan semua wanita ini. Ia ingin menyentuhnya, ia ingin mencium bibir laki ini, tapi ia tidak punya keberanian, ia hanya bisa memandangi keindahan di depannya. Saga tidak suka disentuh oleh wanita-wanita yang menemaninya. Jadi tidak tahu rumor yang beredar yang mengatakan ia tidur dengan wanita yang berbeda tiap malam. Karena kenyataannya, wanita-wanita yang menghiburnya hanya bisa duduk di sampingnya, mengambilkan minumannya, menemaninya tertawa itu saja. Bab 10. Clarissa, tawa masih memenuhi ruangan. Mereka bicara diselingi sesekali nyanyian dari para wanita. Sekretaris Han bangun dari tempat duduknya karena mendengar keributan di balik pintu. Belum dia bangun karena ingin mencari tahu, pintu sudah terbuka lebar. Muncul seorang wanita dan dua penjaga di belakangnya. Maafkan kami Tuan, Nona Clarissa memaksa untuk masuk. Dua pengawal terlihat takut saat melihat wajah Han.
Mereka bicara sambil menundukkan kepala. Kalian berdua, mengurus satu perempuan saja membuat keributan tidak berguna seperti ini. Han berjalan mendekat. Maafkan kami tuan. Minggir. Clarissa mendorong tubuh penjaga, dia menatap Han sebal ketika melewatinya. Sekarang dia sudah berdiri di dekat kursi, di mana pesta berpusat. Matanya menatap ke arah dua wanita yang duduk di samping Saga. Ia ingin menarik rambut kedua wanita itu dan mencakar wajah mereka. Apa kalian bisa pergi? Wanita rendahan seperti kalian kenapa bisa duduk di samping Kak Saga? Semua orang yang duduk di ruangan itu tahu siapa Clarissa. Mereka ciut menatap Saga, tidak tahu bagaimana laki-laki itu akan bereaksi. Mungkin dulu Clarissa bisa berbuat sesukanya, tapi sekarang tentu semuanya sudah berbeda. Nona Clarissa silahkan pergi dari ruangan ini. Han sudah mendekat. Anda hanya membuat suasana menjadi canggung. Benar Clarissa, pergilah, jangan membuat keributan. Ini pesta Tuan Saga. Ini pesta Tuan Saga, tolong jaga sikapmu. Semua bicara menyuruhnya pergi, namun gadis itu seperti tidak mengenal takut. Dia mendekat ke kursi Saga, menarik tangan dua wanita yang duduk di sampingnya. Apakah Saga akan pura-pura menikmati ini? Mereka bahkan tidak diizinkan menyentuh kakak, lantas apa gunanya mereka di sini? Nona, Han rasanya ingin menarik tangan gadis muda di hadapannya. Keluar semua. Mendengar Saga yang berbicara, semuanya terdiam, saling memandang, lalu satu persatu bangun dari tempat duduk. Para wanita juga demikian, mereka mengikuti tamu yang keluar ruangan. Tanpa bicara, hanya Han yang masih berdiri di tempatnya. Kau juga keluar Han. Baik tuan muda. Han menunduk hormat sebelum melangkah pergi, dia menatap tajam Clarissa. Seringai muncul di bibir Clarissa. Ambilkan aku minum. Saga bicara setelah Han menutup pintu. Clarissa mengambil botol soda di dalam wadah es. Menuangkan ke dalam gelas lalu menyerahkan kepada Saga. Dia sudah duduk di samping Saga. Saga menerima minuman itu dan menghabiskannya. Jangan bersikap melebihi batas. Suara Saga terdengar lebih lembut. Kak Saga, kau tahu kan Han tidak akan menahan diri kalau kamu melebihi batas lebih dari ini. Kak Saga, kenapa kakak menikah dengan wanita kampungan itu? Kakak tidak mencintainya kan? Kakak menikah dengannya hanya untuk membalas kakakku, kan? Air muka Saga berubah. Dia menarik nafas panjang lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Kemarilah. Dia menjentikkan jarinya agar Clarissa mendekatkan wajahnya. Gadis itu patuh. Lalu dalam sekelebat mata, wajah Saga juga sudah ada di depannya. Hanya tersisa ruang beberapa sentimeter. Apa kau mau menggantikan kakakmu? Bahkan saat bicara, gadis itu bisa mencium aroma soda dari mulut Saga. Sekarang Saga menyusuri bibir gadis itu dengan jemarinya. Dek, dek, Clarissa merasa jantungnya ingin meledak. Saat ini yang dipikirkannya bukan lagi kakaknya, tapi dirinya sendiri. Bahwa ia ingin berada di samping Saga. Tanpa sadar ia memejamkan mata, membayangkan Saga mencium bibirnya. Masuklah Han. Saga bicara agak keras agar Han yang berada di luar pintu mendengarnya. Clarissa membuka matanya, wajahnya merah karena malu. Saga sudah duduk bersandar pada kursi. Dari pintu yang terbuka muncul sekretaris menyebalkan itu. Antar Clarissa pergi. Kak Saga. Clarissa menolak, dia menarik tangan Saga, menggenggamnya erat. Kak, hentikan ketidaksopanan Anda Nona. Sekretaris Han sudah tidak bisa menahan dirinya. Dia bahkan ingin menggendong wanita ini dan melemparnya keluar. Hei, lepaskan aku sekretaris bodoh, jangan sentuh aku. Tapi, tangan Han benar-benar mencengkeram lengannya dengan kuat. Ia tidak bisa melawan. Clarissa berteriak memanggil Saga, namun laki-laki itu hanya melihatnya, lalu menuangkan minuman dan menghabiskannya. Lepaskan aku. Han melepaskan tangannya, mendorong tubuh gadis itu keluar pintu. Antar dia pulang ke rumahnya, dan jangan biarkan dia masuk ke tempat ini lagi ke depannya. Baik tuan, dua penjaga sigap menjawab, sambil membentangkan tangan saat Clarissa mau memaksa masuk lagi. Hei Han, kurang ajar, kalau kakakku kembali dengan Kak Saga, aku pastikan kamu yang akan ditendang dari sisi Kak Saga. Saya menantikan hari itu Nona. Han membungkukkan kepalanya, tapi bibirnya tersenyum sinis sebelum dia berbalik meninggalkan Clarissa yang masih berteriak marah memaki namanya.